bagian yang kedua. Ini pembatal-pembatal sholat bagian yang kedua adalah yang keempat, Bapak-Bapak, lewatnya wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat dalam area tempat sujudnya. Berdasarkan sabda Nabi, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahul himaru wal mar'atu wal kalbu al aswadu." Yang artinya, bila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maksudnya sedang sholat, Bapak-Bapak, maka sesungguhnya dia telah membuat sutroh atau penghalang bagi dirinya bila di depannya ada sesuatu seukuran sandaran pelana unta. Lalu bila di depannya tidak ada sutroh atau penghalang seperti ukuran sandaran pelana unta, maka sesungguhnya sholatnya dapat dibatalkan atau dapat diputuskan oleh keledai, wanita, dan anjing hitam kalau lewat di depannya. Nah, jadi Bapak-Bapak rahimakumullah, di sini pelana unta itu adalah alat yang digunakan untuk menunggang yang diletakkan di atas punggung unta dan bentuknya seperti pelana kuda. Ukuran tempat sandaran pelana setinggi 1 hasta. Ukuran inilah yang cukup untuk sutroh atau penghalang sholat. Dari hadis ini, Bapak-Bapak, kita ambil pelajaran bahwa sunnahnya kita menggunakan sutroh ketika sholat, terutama kalau kita sholat di tempat terbuka. Nah, para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu memberikan macam-macam sutroh. Pertama, sutroh ini adalah seperti tongkat. Cukup misalkan tongkat, ya Bapak-Bapak, tongkat seperti ini besarnya, atau tongkat yang kayak tongkat pramuka tuh kita tancapin di depan, atau seperti Bapak-Bapak suka lihat di masjid-masjid ada sutroh dari kayu-kayu itu ya. Papan. Iya, papan, betul, papan sutroh itu bisa kita letakkan kalau kita sholat di masjid yang besar. Kalau kita tidak menemukan adanya tiang masjid atau tembok atau orang yang bisa kita jadikan sutroh. Begitu. Itu pertama. Yang kedua, bisa dengan sajadah. Jadi kita bawa sajadah kecil misalkan gitu ya, Bapak-Bapak ya. Sajadah kecil ya, kita taruh di tempat sujud kita. Nah, itu jadi sutroh kita. Setiap apapun yang melewati di depan kita ketika sholat, di antara sutroh kita tersebut, maka kita harus menghalangi. Nggak boleh ada orang lewat, kita biarinin. Tapi kalau udah di luar sutroh, maksudnya dia lewatnya di depan sutroh kita, maka udah biarinin aja. Nah, gitu. Nah, disinilah Bapak-Bapak rahimakumullah pentingnya kita sholat menggunakan sutroh. Yaitu tadi apa, bisa dengan tongkat, bisa dengan papan-papan kayu yang ada di masjid, bisa dengan tembok, bisa dengan tiang masjid, bisa dengan orang. Tapi orangnya tuh ngadepnya apa, bagian punggungnya Pak ya, bagian belakang orang. Bukan orang lagi ngadep di depan gitu. Kita sholat ngadep ke dia, dia ngeliatin kita, itu bukan. Ya. Atau apa tadi? Sajadah. Sajadah kecil. Ya, sajadah kecil. Boleh, atau sajadah yang besar. Boleh. Nah, jadi setiap apapun itu Bapak-Bapak rahimakumullah lewat di depan kita, kita harus halangi. Kecuali Bapak-Bapak bisa jadi apa? Mudorot. Mudorotnya tuh apa? Nah, misalkan ada anak kecil lari kenceng, kita halangin, wah bisa bahaya kan? Ya mau gimana lagi? Namanya juga bukan namanya ya, bukan untuk dinormalisasi. Tapi ya itulah anak-anak, ya. Begitu. Jangan dibiarkan berlari-larian di dalam masjid, ya. Nah, itu untuk apa namanya, kasus seperti ini, maka ya sudah, mau gimana lagi.
Nah, lalu kita masuk ke pembahasan pembatal sholat ini. Maksudnya wanita dewasa nih apa? Para ulama bilang wanita dewasa yang haid, ya. Kalau lewat kita lagi sholat di rumah, tiba-tiba istri kita lagi haid, lewat depan kita, kita antepin sholat kita batal. Ya, bapak-bapak, begitu. Ya, atau yang kedua, ya wanita dewasa. Wanita dewasa secara zahir sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya. Dia udah wanita dewasa, mau dia muslim, mau dia non muslim, lewat depan kita, kita sholat, itu bisa batal sholat kita. Lalu yang kedua, apa tadi yang bisa membatalkan sholat? Keledai. Keledai kita misalkan lagi jalan-jalan habis umroh, bapak-bapak. Habis umroh kita jalan-jalan, sholat, ngerasain di padang pasir gitu ya, Masya Allah. Tiba-tiba ada keledai lewat gitu ya. Ya, ataupun kambing, ataupun domba. Nah, itu hendaknya kita halangi. Ustadz, kalau itu kan binatang Ustadz, nggak ngerti. Jadi gimana caranya? Ada hadis bapak-bapak disebutkan, Rasulullah lagi sholat menghadap tembok, dijadikan sutroh, lalu ada kambing atau anak kambing lewat, maka Rasulullah maju. Maju, baru kambing itu lewat di belakang beliau, terus beliau mundur lagi. Nah, ini ya, bapak-bapak. Dan anjing hitam. Nah, biasanya nih anjing hitam, kata para ulama, ini jelmaan dari jin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi pelajarannya tadi, kita kalau sholat, sunnah pakai sutroh. Ya, sutroh apapun bapak-bapak ya, jadikan sutroh. Terus, jangan biarkan ada orang lewat di depan kita sejarak sutroh kita. Maksudnya tuh tempat kita lagi berdiri dengan sutroh kita tuh nggak apapun nggak boleh kita biarkan untuk lewat. Kita boleh bergerak untuk stop. Makanya kan bapak-bapak mungkin sering lihat ya, kalau lagi sholat di masjid, tiba-tiba ada orang, dia lewat karena dia nggak tahu. Ada orang lagi sholat, misalkan lagi tahiyat, disangkanya lagi zikir, dia jalan aja gitu kan, tiba-tiba ada yang menghalangi. Nah, itu jangan jangan dikucilkan. Bisa jadi dia orang itu nggak tahu, nggak lihat kan. Nah, terus gimana? Orang yang sudah dihalangi tersebut, dia harus berhenti, harus nunggu, nggak boleh dia itu maksa lewat, nggak boleh. Ya, kecuali kita lewat di depan sutrahnya, di belakang sutrohnya. Nah, gitu. Ya, bapak-bapak, kata Rasulullah, lebih baik dia menunggu walaupun 40. Nah, 40 ada yang bilang 40 40 hari, 40 tahun itu kata para ulama. Jadi maksudnya saking ditekankannya orang yang sholat tersebut, ya nggak boleh kita lewat di depannya. Seperti itu. Terus juga pelajarannya apa bapak-bapak? Jangan sholat, usahakan jangan sholat di depan pintu orang lalu lalang. Kecuali ada sutrohnya. Sering kan bapak-bapak kalau Jumatan, udah selesai Jumatan kita ada hajat, ya bapak-bapak rahimakumullah, tiba-tiba ada bapak-bapak sholat di depan pintu, ya Allah, nggak pakai sutroh. Aduh repot deh, ya kan? Udah mana nggak bisa ditahan gitu lah, ya tuh. Itu jangan seperti itu. Jadi kita cari tempat dulu aja, biar orang tuh bisa lewat depan pintu. Ini pelajarannya ya, bapak-bapak ya. Lalu yang kelima, pembatal sholat adalah membuka aurat dengan sengaja. Ini kalau sengaja ya, bapak-bapak ya. Lagi sholat dibuka baju gitu ya. Ini nggak boleh. Berdasarkan keterangan pada syarat sah sholat. Tapi kalau misalkan kejadian bapak-bapak lagi sholat di rumah, tiba-tiba kita punya anak bayi, sarung kita dipelorotin atau dinaikin. Jadi kan ada kejadian contoh kasus bapak-bapak ya. Ya ada seperti itu. Terus gimana? Itu kan tidak sengaja. Langsung kita tutup lagi. Nah, sholatnya, kata para ulama, kalau langsung kita tutup, tidak kita biarkan, sholat kita masih bisa kita lanjutkan, dan sholatnya sah, insya Allah. Tidak batal. Kenapa? Karena nggak sengaja. Nah, terus Ustadz, gimana kalau ada orang sholat, dia tahu dia pakai bajunya ketat, terus celananya ketat,
ya, terus dia ruku, kelihatanlah bagian belakangnya tuh, dekat bokongnya tuh. Nah, itu gimana? Nah, itu dia menyengaja dirinya sholat dalam keadaan seperti itu tidak boleh. Makanya bagi bapak-bapak yang suka olahraga, ya, misalkan lagi lari di mana atau main apa gitu ya, udah disiapkan sarung atau bawa apa tuh namanya, rompi sholat. Kayak Pak Lilik nih, di tempat badminton disediakan sarung, sediakan rompi sholat, itu pahalanya besar. Ya, begitu siapkan buat mereka pakai daripada apa? Dia sholat pakai baju badminton lah. Ketat kan tuh, ya kan ketat ya, masya Allah. Lagi sholat kelihatan kebuka auratnya. Nah, itu bisa batal sholatnya. Kemudian yang keenam, membelakangi kiblat. Karena menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Nah, terus gimana Ustadz kalau misalkan kita lagi sholat di pesawat? Kita sholat di kapal laut. Bapak-bapak pernah lihat ya, ada orang-orang lagi sholat di kapal laut, beda-beda arah kiblatnya. Ya, gitu. Kenapa? Karena bapak-bapak, ketika kita sholat di kendaraan yang bukan mobil, ingat, bukan mobil, bukan. Tapi kayak perahu atau pesawat. Ya, kalau mobil wajib turun, nggak ada nggak ada toleransi, gitu. Karena dia masih bisa turun, ya, begitu. Uh, kita cari kiblatnya dulu nih bapak-bapak, ya kan? Kita usahakan cari kiblatnya dulu. Nah, kalau misalkan nanti kita udah menghadap kiblat, kira-kira udah bisa ngadap kiblat nih walaupun sedikit doang gitu, nanti pesawatnya belok kemana, yaitu itu nanti urusan belakangan. Perahunya belok kemana, itu urusan belakangan. Ya, begitu. Nah, Ustadz, misalkan kita nggak tahu arah kiblat, qadarullah lagi di luar negeri, ya, lagi ada dinas segala macam, ada apa, atau di luar daerah, sinyal nggak ada, orang mau ditanya nggak ada, kita mau sholat, kita nggak tahu arah kiblat. Tapi gimana tuh caranya? Kata para ulama, kita bersungguh-sungguh dulu mencari arah kiblat. Kita tebak-tebak dulu nih, cari mengarah kiblat. Oh, kemarin kiblatnya ke sana. Oh, kiblatnya ke sana. Oh, kayaknya ke sana nih, gitu. Nah, kita sholat tuh. Ternyata besok paginya sholatnya, ternyata besok pagi kita lihat, ternyata kita salah dalam menghadap kiblat. Gimana tuh sholatnya, batal atau tidak? Ya, jawabannya sholatnya tidak batal, sholatnya sah. Ada dulu sahabat Nabi, mereka ketika lagi safar rame-rame, ya, mereka masing-masing beda kiblatnya bapak-bapak. Ada yang kiblatnya ke sono, dan masing-masing mereka itu menggaris di depan tempat sholatnya bahwa kemarin saya sholat tuh ketika malam, saya sholat ngadep sana, kamu sholat ngadep sana, kamu ngadep sana sholat. Nah, ketika di pagi hari ternyata mereka semuanya salah. Nah, kejadian itu diaduin sama Rasulullah dan Rasulullah tidak menyuruh mereka mengulang sholatnya. Sehingga pelajarannya bapak-bapak, kalau kita sholat dan kita tidak bisa menemukan arah kiblat dengan benar, maka kita bersungguh-sungguh dulu nih, kita cari arah kiblat tuh kemana kira-kira, udah kita sholat, begitu. Entah itu di pesawat kah, entah itu di perahu kah, begitu ya. Nah, terus kalau misalkan kiblatnya salah ternyata tidak perlu diulang. Beda kasusnya kalau bapak-bapak lagi sholat, tiba-tiba ada yang negur. Lagi sholat, Allahu Akbar, udah sungguh-sungguh nih. Wah, ini kayaknya kiblat nih. Ya kan, ditanya orang nggak ada. Sholat, Allahu Akbar. Di rakaat kedua, ya bapak-bapak, tiba-tiba ada yang bilang, Mas, sholatnya ngadepnya salah, harusnya ke sana. Apa yang dilakukan? Ada yang tahu nggak bapak-bapak? Hmm? Berhenti, rubah. Berarti Diputar badannya. langsung ubah posisi. Tapi jangan, sebelah mana mas? Jangan gitu. Ya batal sholatnya.
Misalkan ada yang ngasih tahu, Pak, itu kiblatnya ke sana, Pak." Langsung udah ubah posisi tetap tapi sholat. Walaupun dalam keadaan ruku. Misalkan lagi ruku, tiba-tiba ada yang ngingetin, Mas, sholatnya ngadepnya sana, geser lagi." Nah, gitu kan. Kita boleh ngelirik, nggak apa-apa, ada hajat, boleh ngelirik. Boleh, karena apa? Karena ada kebutuhan, biar kita tahu, oh arahnya ke sana. Ya, gitu. Udah diperbaiki. Tapi jangan ngomong, Mas, sebelah mana? Udah bener nih, udah bener. Jangan begitu, sholatnya batal. Nah, jelas ya Bapak-Bapak. Nah, dalilnya Bapak-Bapak rahimakumullah adalah ketika perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di surat Al-Baqarah ya. Jadi ketika Allah mengubah arah kiblat, tadinya kan Rasulullah itu di awal Islam di salat awal-awal dipindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah, kiblatnya itu Bapak-Bapak ke arah Baitul Maqdis, ke Palestina. Lalu Rasulullah selalu menghadap ke langit. Ya, Allah tahu Rasulullah itu kangen sama Mekah. Dia pengen Rasulullah tuh pengen sholat tuh kiblatnya dipindah kemana? Ke Ka'bah. Akhirnya adalah turunlah syariat tersebut. Ya, Bapak-Bapak bisa cari di surat Al-Baqarah ya. Begitu. Nah, ketika syariat itu turun, nah ada kabilah lain, ada desa lain lagi sholat. Makanya Bapak-Bapak tahu kan ada di Mekah, ada di Madinah itu namanya Masjid Kiblatain. Ada Masjid Kiblatain. Nah, disitulah kejadiannya. Mereka lagi sholat, tiba-tiba ada yang neriakin. Kasarannya gini, kiblatnya udah pindah, kiblatnya ke arah selatan, ke arah Ka'bah. Mereka semuanya langsung pindah. Gitu Bapak-Bapak. Nah, ini dalilnya dan hadisnya sahih. Baik Bapak-Bapak rahimakumullah, mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di poin yang poin yang keenam ya Bapak-Bapak ya. Saya tulis dulu biar tandain dulu biar nanti nggak ingat, biar nggak lupa. Sampai sini Bapak-Bapak ada pertanyaan? Boleh, Tat. Iya, Mas Cahyo monggo. Emang benar, Tat, kalau orang sudah masbuk itu, misalnya ada orang mau sholat lagi, nggak boleh jemaah sama dia? Khilaf kalangan para ulama. Kalau misalkan masjid tersebut sudah ada imam rawatib, contoh kayak di Al-Asri itu kan ada imam rawatibnya ya Pak ya? Ya Mas Cahyo ya, ada imam rawatibnya, maka tidak boleh. Ini pendapat yang saya pegang, saya ikuti maksudnya Mas Cahyo. Jadi kalau misalkan Iya. kita sholat nih, qadarullah, tadi udah mau berangkat tiba-tiba mules, ya Allah kan. Mules, Iya. buang air dulu, terus kita datang nih ke Al-Asri, udah masih rakaat terakhir, kita nggak dapat ternyata. Maka kita sholat sendiri. Kenapa? Karena di Al-Asri sudah ada imam rawatibnya. Begitu. Nah, terus gimana Ustadz kalau musola atau masjid-masjid yang di pinggir jalan, kayak di pom bensin kah? Atau masjid-masjid yang tidak ada imam rawatibnya, maka boleh. Iya. Begitu. Oh, Terus, kayak di musola nah, rumah kayak di sakit rest gitu, Tat. area. Di rest Nah, area. gitu. Ya, kayak gitu. Tapi Ustadz, boleh nggak sih kita nih, kan lagi safar nih, pulang kampung. Kita nggak ikut jamaah sama itu, mereka. Kita buat jamaah sendiri. Kenapa? Karena kita lagi safar. Boleh. Ya, misalkan, nah udah nyampe masjid, ya kan, kita lihat mereka lagi sholat gitu ya, kita masih pengen istirahat dulu, kita sepakati dulu nih, misalkan 3 mobil, ya, nanti dulu deh kita istirahat dulu, lempangin kaki dulu, boleh, tidak masalah. Kita buat jamaah sendiri, tapi misah. Begitu ya Mas Cahyo ya. Ya, siap. Jadi dilihat dulu, kira-kira nih masjid ada imam rawatibnya atau enggak. Nah, kejadian misalkan begini, kan kita mengikuti pendapat kalau ada imam rawatibnya, masbuk nggak boleh jadiin imam. Nah, qadarullah, ya, qadarullah wa masyafa'ala, kita sholat tiba-tiba ada yang nepok. Dia makmum sama kita masbuk, gimana? Ya udah terusin sholatnya.
Begitu. Bisa jadi dia itu mengikuti pendapat bolehnya masbuk itu dijadikan imam. Wallahu a'lam bishawab. Ini Paham. masalah luas insyaallah, jadi tidak perlu bikin ribet. Baik Mas Cahya ya. Siap, Tat. Terima kasih, Tat. Sama-sama Mas Cahyo, mudah-mudahan Bapak-bapak apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.